Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang bab 4 juga, yang dimana berjudul Bagaimana Nilai dan Norma Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-undangan di bawah UUD. Next. Alangkah baiknya sebelum kita memulai dari presentasi ini, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Alfa Rizky, NPM 21032010-223 dari Prodi Teknik Industri. Saya Nuralina Pudrasyari dengan NPM 2104301093 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Widianti Rukmana, NPM 2105101069 dari Prodi Arsitek. Perkenalkan, nama saya Daniel Manalu dengan NPM 210810100189 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmayati Aras dengan NPM 210420101024 dari Prodi Administrasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrianto, NPM 210430100022 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Kejian Nabila dengan NPM 210320100173 dari Prodi Teknik. Baik, untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya secara etimologis. Menurut bahasa Inggris menggunakan istilah constitution. Di bahasa Belanda digunakan istilah konstituti. Di bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, dan bahasa Arab digunakan istilah Masyrutiyah. Secara etimologis, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin constitution. Constituere artinya susunan badan, dan dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk. Next. Fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Untuk yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang terakhir, menjamin hak-hak asasi warga negara. Next. Selanjutnya yaitu perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Apakah masing-masing negara memiliki konstitusi? Ya, dan apakah konstitusi itu diperlukan? Konstitusi diperlukan oleh setiap negara dengan tujuan agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan banyak pihak. Konstitusi juga bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, mencegah tindak kejahatan, dan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan negara yang aman, tentram, dan damai.
Konstitusi juga efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dikarenakan dalam pendampingan kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh perundang-undangan dan perundang-undangan tersebut telah disahkan secara konstitusial dengan berdasarkan pada kedaulatan rakyat, dan kedaulatan inilah yang akan mempermudah kehidupan bangsa dan negara. Next. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lainnya tidak terpisahkan. Karena eksistensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu hal yang sangat urgent. Bahkan disebutkan tanpanya bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Jika dilihat dalam lintasan sejarah, sehingga awal abad ke-21 ini hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusinya. Sehingga hal ini menunjukkan betapa urgentnya konstitusi sebagai perangkat suatu negara. Dengan demikian, sebagai pemerintah dan warga negara yang baik, seharusnya mentaati dan menjalani konstitusi atau aturan hukum dengan sebagaimana mestinya. Karena tidak lain dengan mentaati aturan hukum yang ada, maka tujuan keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama akan terlaksanakan. Sebagaimana hal tersebut dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara, the founding fathers and mothers. Yang selanjutnya ada subbab menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara di Indonesia. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Negara Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai perangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara secara individu. Next. Berdasarkan penjelasan yang tadi saya jelaskan, jadi ada dua macam konstitusi. Yang pertama ada arti sempit, yang dimana konstitusi itu merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua ada arti luas, yang dimana konstitusi itu merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen single core konstitusional hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Inggris memiliki konstitusi, negara tersebut bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya diantaranya adalah Israel dan Selandia Baru. Next. Lalu materi selanjutnya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Indonesia merdeka ternyata telah terjadi dinamika ketenagaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mulai berlaku dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula UUD Negara Republik Indonesia oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang.
Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntunan reformasi itu adalah yang poin pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lalu poin B, menghapuskan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lalu poin C, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu poin D, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Lalu ada poin E, mewujudkan kebebasan pers. Lalu ada poin F, terakhir mewujudkan kehidupan demokrasi. Next. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 9 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis. Dalam 4 kali perubahan, yakni yang perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, lalu ada perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, lalu ada perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, lalu pada perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntunan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau founding father Indonesia. Ketua Panitia Penyusun UUD Negara Republik Indonesia 1945 yakni Insinyur Soekarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Next. Selanjutnya adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dalam 4 kali masa sidang MPR, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. A. Perubahan pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR 1959, tanggal 14 sampai 21 Oktober 1959. Yang B, perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2000, tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2001, tanggal 1 sampai 9 Oktober 2001. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2002, tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Next. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum berubah terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.
Konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Next. Secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD RI 1945, dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusional undang-undang itu baik dari segi formal ataupun material terhadap Undang-Undang Dasar. Lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia adalah Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Untuk pajak pusat dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah atau nama lainnya sejenis untuk pajak daerah. DJP maupun DPPKAD tidak menerima pembayaran uang pajak langsung dari wajib pajak, melainkan hanya mengadministrasikan pembayaran pajaknya saja. Adapun alokasi untuk pemerintahan daerah dijalankan melalui skema transfer ke daerah melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal positif karena Baik, untuk selanjutnya ada pada bagian rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Jadi ini seperti mengulang kembali dari apa yang dibahas teman-teman tadi. Untuk yang pertama adalah dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Kemudian yang kedua, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Kemudian yang ketiga, konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Kemudian yang keempat, pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Kemudian yang kelima, dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Selanjutnya yang keenam, dasar pemikiran perubahan UUD NRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kemenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang, dan rumusan UUD NRI 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Selanjutnya yang ketujuh, awal proses perubahan UUD NRI 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor
4 MPR 1983 tentang referendum, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan UUD NRI 1945. Selanjutnya yang ke-8, dari proses perubahan UUD NRI 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. A. Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002. B. Hal itu terjadi karena materi perubahan UUD NRI 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. C. Hal itu berarti bahwa perubahan UUD NRI 1945 dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian untuk rangkuman yang ke-9 atau yang terakhir adalah UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi dan dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Praktik belajar kewarganegaraan. Praktik belajar kewarganegaraan atau yang lebih akrab dikenal dengan istilah Project Citizen merupakan sebuah model pembelajaran portofolio di mana peserta didik bukan hanya diajak untuk memahami konsep dan prinsip keilmuan, tetapi juga mengembangkan kemampuannya untuk bekerja secara kooperatif melalui kegiatan belajar praktik empirik, sehingga pembelajaran akan semakin menantang, mengaktifkan peserta didik, dan lebih bermakna. Materi muatan UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Hal ini karena norma yang ada dalam UUD NRI 1945 berisi aturan yang bersifat pokok dan garis-garis besar saja. Misalnya, aturan tentang HAM dalam pasal 28 ayat 5 berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan.